Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk analisa weekly saham-saham yang alert mulai hari Senin sampai hari Kamis tanggal 19 sampai tanggal 22 Mei dan kita akan bahas dengan penutupan hari Jumat tanggal 23 ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena ini baru saja pulang dari luar kota ya kemarin. Hari Sabtu ngajar, meluangkan waktu, sementara ternyata sudah ada jadwal liburan bersama anak dan keluarga, jadi habis workshop saya ikut nyusul keluar kota dan baru pulang sekarang. Tadi sudah ada yang bilang, Pak, ini kapan weekly stock analisisnya? Sudah mau sore nih, sudah malam gitu. Ya, ya, sebentar lagi saya bilang. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi kalau Bapak Ibu menunggu. Jadi kita akan lakukan analisanya ya Bapak Ibu. Jadi ini dia weekly review-nya tanpa berlama-lama. Jadi memang minggu hari kemarin ya Bapak Ibu, tanggal 19 ini sampai tanggal 22 tuh alertnya sangat banyak dan kita pilih 10 ya Bapak Ibu untuk kita lakukan weekly stock analysis untuk dibahas dengan menggunakan data end of day tanggal 23 ya. Jadi 23-nya sendiri hari Jumat sudah dibahas di after market close-nya. Jadi Bapak Ibu silakan nonton dan satu saham kita bahas untuk workshop trading as a business tutorial trading plan di hari Sabtunya. Jadi luar biasa nih padat. NCKL ya Bapak Ibu, silakan ditonton dan saya mohon maaf sepertinya saya tidak bisa membuat tutorial trading plan karena capek sekali. Karena ini sudah janji, sudah di DM, Pak saya sudah vote katanya, ya udah saya hargai ya gitu. Oke. Bapak Ibu, jadi disclaimer on ya, tidak boleh request analisa saham karena memang ini adalah analisa saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf tidak bisa request ya. Jadi kita akan lihat nanti. Sekali lagi, Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Oke. Nanti Bapak Ibu, bagian akhir kita akan biasa di weekly stock analysis akan ada sharing ilmu ya, terutama tentang volume price analysis. Nanti kita akan ganti-ganti apa yang di-sharing. Slide dari materi workshop volume price analysis biasa saya sharing karena tidak semua orang bisa ikut workshop ya, mungkin lokasinya jauh, biayanya juga. Oke, untuk aftermarket close penutupan hari Jumat sudah dibuat analisanya. Jadi Bapak Ibu bisa stop dulu, nonton dulu aftermarket close untuk penutupan hari Jumat karena di hari Jumatnya ini kita analisa kompositnya detail ya. Jadi komposit ini juga termasuk anomali. Nanti kita singgung anomalinya Bapak Ibu nonton jangan di skip-skip karena dia ada informasi tentang anomali, price dan volumenya untuk nanti akan nyambung dengan analisa anomali di komposit ya. Selama ini kita anggap anomali. Melanggar hukum ketiga Wyckoff lah. Oke. Jadi linknya untuk aftermarket close analysis akan saya masukkan di deskripsi video. Kemarin hari Sabtu tanggal 24 kita alhamdulillah berhasil melakukan workshop trading as a business untuk batch terakhir di round 2 ini. Jadi kapan lagi? Kemarin sudah ada yang nanya, Pak, kapan lagi adanya? Ya, saya belum jawab ya Bapak Ibu. Karena belum tahu, harus di booking dulu ruangannya. Round 3 mungkin Q3 lah. Jadi round 1 di Q1, round 2 di Q2, round 3 di Q3. Jadi kalau Bapak dan Ibu berminat, manfaatkan benar kesempatannya karena tidak banyak. Satu kelas ini cuma 7, 6, 7, 8 ya. Jadi udah 8 orang kemarin. Kemudian Bapak-bapak semua, kita punya kasus NCKL dan ya Bapak Ibu kalau mau nanya apa yang disampaikan bisa tanya aja kepada mereka kalau kenal ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak alumni workshop trading as a business batch 39 yang kemarin sudah mengikuti workshop full day itu dimasukkan semua teorinya sebanyak-banyaknya sampai saya tanya, Pak ada lagi pertanyaan? Pada bingung mau nanya apa lagi. Ya, itu Bapak Ibu. Terima kasih ya. Nanti selamat bergabung ke grup alumni. Jadi ada Telegram grup alumni untuk mereka yang sudah belajar workshop trading as a business. Nah, untuk level advance-nya ini ada bulan Juni ya. Untuk round 2 ini bulan Juni tanggal 16 batch 16 sampai 17. Memang batch untuk level advance ini sedikit karena saya memang jarang bikin dulu ya. Jadi untuk batch 16 tanggal 14 Juni,
batch 17 tanggal 21. Sepertinya sudah di atas 6, sudah 6 orang ya. Jadi kalaupun dipepet-pepetin, kita masih bisa terima 2 orang lagi untuk per batch. Saya rasa cukup gitu. Nggak usah banyak-banyak karena capek saya ngajarnya. Oke, level L1 how to trade di Indonesian stock market logically. Kita akan belajar volume price analysis dan Wyckoff method ya. Jadi saya akan sharing pengalaman saya menggunakan volume price dan Wyckoff method selama ini di pasar saham Indonesia. Oke, ini dia hasil votingnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk alert yang muncul hari Senin sampai Selasa tanggal 19 sampai 22 Mei, kita pilih 10. Kan ada banyak tuh, kita 10. Dari 10 itu mulai Aceh berdasarkan abjad dari Aceh sampai Saratoga. Nah, dipilih, kita akan nanti pilih 5. Dari 10 ini, Bapak Ibu, dengan suara yang masuk adalah 164. 164 vote yang masuk. Dengan rincian sebagai berikut ya, Bapak Ibu. Terpilih Aceh, Saratoga, PGO, ADMR, dan BSD adalah saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memilih Antam. Antam saya punya, Let Profit Run, BRPT saya punya juga. Saya beli ketika panik-paniknya. BSD ini dia the best time for buy. BSD ini ada di bahasnya nanti. Era juga bagus karena dia bermain di fraksi 500-an. HMSP, ini HMSP rencana saya mau jadi bahan kasus untuk tutorial trading plan. Tapi sayang dia tidak dipilih. Maksudnya kalah suara. PGO ini saya punya dan saya lihat profit run-nya sudah tinggi juga nih PGO ini ya. Saratoga belum. Kayaknya menunggu pullback ini. Dia rapi nih Saratoga. Oke Bapak Ibu, jadi yang INTP ini nggak tahu beritanya apa ya Bapak Ibu. Dia ada alert 3 pilih. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memilih Era, Antam, BRPT, HMSB, dan INTP yang tidak dibahas. Ya, terima kasih. Saya ada yang punya, ada yang tidak punya. Oke. Ini dia Aceh 22% Bapak Ibu sebanyak 44 vote, Saratoga 11% sebanyak 21 vote, PGO 10% 20 vote, ADMR 10% 19 vote, BSD 10% 19 vote. Itu dia Bapak Ibu. Nah, oke. Sebelum kita bahas saham-saham yang terpilih tadi, kita akan sharing ilmu dulu ya untuk refreshing di weekly analysis. Jadi memang berdasarkan pengalaman saya, Wyckoff di IHSG itu berjalan baik dalam time frame weekly, beberapa dalam time frame monthly. Yang time frame monthly contohnya siapa? Contohnya Gudang Garam, Unilever, ya saham-saham besar yang lama lah ya Bapak Ibu. Mereka kalau lihat Wyckoff-nya siklus 10 tahun. Tapi umumnya yang saya dapat profit besar adalah saham-saham yang siklusnya terbaca di weekly ya. Nanti kita akan belajar. Apa itu Wyckoff? Wyckoff ini metodologi yang diciptakan oleh Wyckoff ya sendiri, Richard Wyckoff. Bukan saya penemunya. Jadi kalau kita baca buku Anna Colling, dia mengatakan there's nothing new under the sun. Jadi kita tidak perlulah reinventing new. Saya tidak perlu mengklaim bahwa saya adalah penemu Wyckoff Indonesia. Wyckoff aja namanya sudah sendiri. Oke. Jadi Wyckoff itu ada 4 stage ya. Jadi dia fokus ke stage akumulasi dan stage distribusi. Jadi kalau dalam analisa Wyckoff saya biasa bercerita lebih detail. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di workshopnya. Dia ada apa namanya skematik untuk Wyckoff accumulation, di mana akan dimulai dengan adanya preliminary supply, baru selling climax, auto reaction, secondary test. Ini disebut dengan change of character. Lalu di sini adalah hukum kedua Wyckoff, di mana ini adalah cause ya, cause-nya. Jadi cause and effect ya Bapak Ibu, di sini disebut dengan fase B. Di mana di sini terjadi akumulasi, karena dia adalah fase akumulasi, maka dia terjadi akumulasi oleh strong hand atau composite man, CO ya. Kalau di bukunya Wyckoff mengatakan composite man. Nah, di fase C adalah shaking. Kalau kita beruntung, kita menemukan namanya spring. Ini kemarin di tutorial trading plan kita menemukan, saya sering menunjukkan beberapa contoh spring. Tapi nanti di kelas akan kita bahas lebih detail untuk level advance. Ini spring kita sebut dengan shaking ya. Lalu di kelas juga kemarin kita bahas ready to uptrend, yaitu di fase D kita punya low, high, high low, higher high ya.
high low, higher high. Jadi di fase D, nah ini kita akan menemukan the best time for buying. Ini adalah second chance to sell. Setelah dia lewat fase D, maka dia akan lanjut ke fase E. Kalau udah fase E udah selesai, kita harusnya tidak perlu beli lagi kecuali memang ada yang belum fire ya, dibahas juga di kelas kemarin. Oke, itu dia untuk akumulasi. Sekarang skema distribusi. Kita lihat di sini ada preliminary of supply-nya masuk, lalu di sini ada buying climax, authorization, secondary test. Itu disebut dengan change of character. Lalu dia akan masuk ke cost-nya untuk distribusi. Untuk cost untuk fase markdown, maka ini mulai terdeteksi hukum kedua Wyckoff, dia composite man melakukan distribusi. Di sini kita ada set of weakness, ada upthrust ya, jadi upthrust cucuk-cucuk atas, upthrust. Nah, ini fase B. Nah, di fase C disebut dengan shaking atau trapping ya. Kalau di bawah shaking, kalau di atas trapping, yang pasang-pasang order buy on breakout di sini maka dia akan dimakan oleh namanya UTAT, upthrust after distribution. Setelah itu, ini adalah indikasi bahwa valid ini pattern distribusi. Setelah itu dia akan masuk ke fase D, ya, ini fase C, maka dia akan punya high, setelah itu low, high low, low terhadap high, lower low di fase D. Maka ini disebut dengan markdown di ranging. Setelah ini selesai, kita akan mendapatkan the best time for selling di sini. Adalah the best time for selling. Setelah itu dia akan memberikan second chance to sell. Jadi selesai sudah. Nah ini Wyckoff fokusnya ke dua struktur ini walaupun kita perlu membahas struktur fase yang lainnya. Oke, jadi kalau dalam pembahasan di weekly saya banyak bercerita, oh ini buying climax, authorization, secondary test, ini ada upthrust, ini ada spring. Itulah yang kita bahas detail di Wyckoff ya, di fase-fasenya. Oke. Kita refresh lagi, kalau tadi detail di akumulasi dan distribusi, kita ambil gambaran besar lagi. Wyckoff itu bercerita tentang 4 struktur price circle. Oke, dia ada fase akumulasi, marking up, distribution, dan marking down. Dan di sini, kalau kita tadi lihat akumulasi, ada ciri-ciri khususnya adalah spring ya. Jadi kalau mendapatkan spring itu memang Wyckoff-nya berjalan dengan baik. Itu biasanya valid untuk melanjutkan berikutnya. Dia akan setelah fase akumulasi selesai maka dia akan dikenal dengan the best time for buying. Tidak ada time yang lebih baik daripada posisi ini. Time lebih baik untuk membeli maksud saya ya. Oke, jadi akumulasinya kan bisa 2 tahun, 3 tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, seminggu. Setelah selesai maka dia akan break, maka disebut dengan the best time for buy. Kalau kita beli di sini masih bisa nunggu kita sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Tapi kalau di sini sudah the best time for buying, second chance to buy, maka kadang dia memberikan second chance to buy, maka kita akan lanjut ke markup. Begitu juga dengan distribusi. Kalau sudah belajar Wyckoff maka kita sering bisa mengidentifikasi disebut dengan upthrust after distribusi karena distribusinya di sini. Ini adalah the best time for selling. Kalau kita beruntung kita akan mendapatkan second chance to sell. Dan inilah skematiknya. Oke ya Bapak Ibu untuk refreshing. Nah lanjutnya kita akan ada sharing tentang anomali yang saya sampaikan. Composite ini ada anomali volume price melanggar hukum ketiga Wyckoff. Hukum ketiga Wyckoff adalah hubungan antara supply and demand, di mana hukum itu disebut dengan effort and result. Oke. Tapi dari sekian banyak slide untuk menjelaskan hukum ketiga Wyckoff, maka saya hanya ambil satu. Artinya ini, kalau dia ada 10 slide, saya ambil satu, berarti ini adalah 10% sajalah. Dia kalau ada 15 slide, berarti 1/15 kali 100. Oke, pertama kita akan lihat validasi dan anomali. Kalau Bapak Ibu menemukan namanya candle seperti ini adalah kita sebut dengan long spread ya Bapak Ibu. Ini adalah candle yang price-nya sangat tinggi, spread-nya sangat besar. Ini adalah result-nya, maka untuk mendapatkan harga yang bergerak dengan candle yang sebesar ini, spread-nya lebar, maka harus ada namanya effort yang besar juga. Maka dia valid, spread besar, volume besar. Ini valid ya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ada candle yang effort-nya besar seperti ini, low ku high-nya besar, ini candlenya naiknya bullish tinggi atau bearish-nya sangat dalam. Tapi kalau menemukan volume yang sangat kecil dibanding relatif terhadap pergerakan volumenya terhadap mungkin rata-rata averaging 20 hari, maka ini disebut dengan anomali. Oke, begitu juga sebaliknya.
kalau Bapak Ibu melihat candlenya nggak bergerak naik tinggi, effortnya tidak ada, harusnya kalau Bapak Ibu menemukan volume yang besar ya, ini candlenya bergeraknya tidak tinggi, tapi kok volumenya besar. IHSG bergeraknya spreadnya kecil, tapi kok volumenya besar. Itu disebut dengan anomali ya. Nah, ini kalau yang normalnya bagaimana? Yang valid, yang normal. Kalau tidak ada yang beli atau yang beli sedikit, baik membeli atau jual, itu disebut dengan less effort, maka harusnya less volume ya. Dia acuannya mungkin rata-rata 20 hari. Jadi ini anomali. Kalau price yang bergerak sempit, volumenya besar, ini juga anomali. Ya. Kok effortnya tinggi tapi tidak ada resultnya tinggi, tidak ada effort. Ini adalah hukum ketiga Wyckoff, effort versus result. Oke? Ya, detail lah itu. Nanti Bapak Ibu kalau mau detail silakan baca buku atau nanti ikut workshop level advance. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Kita akan mulai langsung membahas saham-saham pilihan Bapak dan Ibu. Mulai dari tadi Aces ya. Aces ini ada tutorial trading plan-nya ya, Bapak Ibu. Oke, kita review dulu kompositnya. Kita lihat Speedo untuk hari Jumat ya. Speedo Composite apakah sudah ekstrim? Ekstrim dia Speedo Composite. Lihat weekly-nya. Oh, belum ya. Jadi itu. Oke, Bapak Ibu bisa lihat detailnya untuk Composite di Aftermarket Close Analysis. Saya mau lihat VPA Composite. Kita lihat dulu weekly-nya. Karena valid ya. Karena saya mau lihat weekly-nya valid. Oke, weekly-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Kira-kira ya dengan volume yang besar, tadi kan sudah saya sharing ilmunya. Volumenya high ya, itu volume tinggi. Spread-nya kecil. Kira-kira ini anomali atau tidak di weekly-nya? Itu enak kita kalau belajar volume price analysis. Oke. Kita lihat VPA Composite. Lihat daily. Oke. Saya hanya refresh saja ya, lihat. Oh, ini untuk hari Jumat volumenya rendah nih ya. Jadi dia mengatakan no demand. Oke. Sign of weakness. Lihat sinyal VPA-nya. No demand. Sign of weakness. Dia sudah memberikan hari Jumat sinyal untuk melemah. Oke, tapi warnanya warna oranye. Dia tidak terlalu kuat karena volumenya lemah ya. Jadi kalau volume lemah itu memang tidak ada. Ya kalau volume lemah berarti apa yang mau dikatakan? Kalau dia sebagai validator dia tidak bisa memvalidasi karena volumenya lemah. Oke. Di sini ada crawling. Ini disebut dengan crawling ya. Ini crawling. Crawling itu merayap di composite. Di sini ada gap yang mungkin perlu ditutup. Jadi kalau kita melihat dia turun, ya Bapak Ibu mulailah menaikkan stop loss. Oke, itu untuk composite. Kita akan lihat saham pertama Aces, Bapak Ibu. Alert Aces. Aces ini alertnya tanggal 22. Oke, kita cek dengan Speedo Aces. Apakah ekstrim? Belum. Speedometernya untuk daily berada di zona grid, artinya demand-nya ini lebih besar daripada supply. Kita lihat Speedo Aces. Kita lihat weekly-nya. Oke, weekly-nya masih netral, artinya apa? Kalau di daily demand lebih besar daripada supply, kalau di weekly artinya supply masih sama dengan demand. Artinya nih daily-nya bergerak duluan leading terhadap weekly. Mungkin nanti minggu depan weekly-nya mudah-mudahan menyusul. Masih aman ini. Kira-kira ciri-ciri bottoming. Kita lihat Star. Star Aces. Saya buy on weakness nih Aces nih. Kayaknya. Aces dia sudah masuk ke zona grid tanpa melalui zona hope. Langsung dia menguat ya. Kita cek dengan Star Aces. Mungkin dia mainnya di weekly. Kita cek dulu. Internetnya lama. Ya, Aces ini menarik untuk weekly. Kenapa? Dia kan bergerak di zona panik. Sudah ada ini sinyal-sinyal dia akan masuk ke segitiga ini. Nanti kalau orang bertanya, kenapa Pak arti segitiga itu? Nonton tutorialnya. Nanti kalau dia masuk ke sini, nanti ya, sekarang belum. Faktanya belum. Mungkin minggu depan kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Kalau mengarah ke sana. Tapi kalau dia berbalik lagi ke situ, ya tidak jadi.
Oke, itu rotasi sahamnya. Kita mulai dengan VPA monthly Aces. Kita mau lihat struktur besarnya. Wah, ini internet nih, sebentar. Oke, siklus besarnya mungkin wake off-nya sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Ya, ini ada sinyal stopping volume, ini akumulasi, ini siklus kecil wake off-nya, marking up, distribusi, marking down ya. Jadi sekarang dia balik lagi, akumulasi, mudah-mudahan dia nggak tahu nanti targetnya di mana. Kenapa bisa begitu? Lihat pola volumenya. Jadi price bottoming, volumenya lihat. Volume VSA-nya warna hijau, artinya ini demand-nya kuat. Di kelas juga kemarin sudah dibahas tentang VSA ini ya, volume spread. Sinyalnya apa? Untuk monthly possible end of downtrend, tapi kan kita masih ada seminggu lagi ya, belum. Oke, kita lihat dengan VBP monthly Aces. Untuk pertama ini kita buat lah. Saya masuk, mungkin banyak yang masuk juga, karena banyak yang pilih. Oke. Jadi monthly walaupun dia belum sempurna selesai, kita tahu di bawah ini ada demand zone ya. Di atas ini ada supply zone. Jadi kalau mau main nanti di weekly kita kira-kira di zona 800 ini ya, Bapak. Atau di atasnya nih. 800 di atas lah ya. Di sini ada supply, mungkin dia siklusnya lebih kecil. Jadi kalau mau main agresif, targetnya di sini, konservatif targetnya bisa di atas ini ya. Saya sih cenderung memilih candle ini sebut sebagai sell mother candle. VPA Aces. Nah, begitu Bapak Ibu dari monthly turun ke weekly. Sekarang kita cek. Salah. VPA weekly Aces. Weekly dulu maksud saya. Nah, ini siklus kecilnya ya Bapak Ibu. Siklus kecilnya biasa wake up berjalan baik. Ini saya selling climax, authorization secondary test ya. Tadi kan saya bicara selling climax, authorization secondary test. Ini mungkin fase B-nya. Ini mungkin the best time for buying tanpa memberikan second chance to buy ya weekly-nya. Ini marking up, ini mungkin distribusi, ini marking down tanpa memberikan second chance to sell ya. Jadi siklusnya berjalan seperti itu. Ini adalah demand zone-nya, dia kembali lagi demand zone-nya. Weekly-nya ya ini nggak kebaca, tapi lihat kita volumenya mungkin ada kenaikan dengan kenaikan harga. Jadi ini balik lagi ke posisi semula. Target jual di mana? Bisa ambil 815 inilah ya Bapak Ibu. 815 ini sell on strength 25%. Di sini yang ini saya nggak tahu nih sell mother candle, ini jual lagi 50%. Udah. 25%. Ini 25%, jual 25%. Sampai kini jual lagi 50%, sisanya let profit run. Karena siklusnya dia kalau break ke atas berarti dia mengambil cari demand yang di monthly. Oke, BP weekly Aces. Ya, gini saya kasih lengkap ya Aces untuk ini, nanti kalau yang saham lainnya tidak selengkap itu tidak apa-apa. Ya, targetnya ya ini tadi kelihatan demand-nya ya Bapak Ibu. Kalau Aces sih kalau dia low high low high sudah terbentuk sini. Low, high low, high sudah ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Aces untuk daily. Nah, kemarin kita sudah buatkan tutorial trading plan-nya. Yang mana ya Bapak Ibu? Coba kita balik dulu. Mana Aces nih? Aces. Nih ya. Jadi Bapak Ibu untuk melihat detail tutorial trading plan-nya saya sudah posting di tanggal 23 ASKO ya. Jadi kita akan jaga atas, jaga bawah. Jadi kalau jaga bawah malah bagus untuk kita mendapatkan diskon, disebut dengan second chance to buy. Oke. Jadi ini kan sudah dibuat ya, ini marking down. Ya Bapak Ibu nanti tonton. Saya lupa di mana trading plan-nya karena udah cek. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Ini adalah the best time for buying. Maka dia akan turun lagi memberikan second chance to buy. Jadi saya sudah punya order nih Pak ya. Turun ke bawah. Jadi kalau besok masih turun mungkin dia akan mengejar zona demand. Oke? Seperti itu saja lah. Ya, apa boleh buat. Sekarang dia lagi pullback, jadi justru kita dapat harga diskon. Kalau dia turun ke bawah, malah harga diskon. Tapi kalau stop loss, kena, apa boleh buat, kita exit. Kayak gitu. Kan nggak tahu, ini adalah plan. Nah, kita lihat foreign flow-nya. PIF Aces. Bagaimana foreign flow hari Jumat? Oh, hari Jumat untuk
ACES, aspirasi hidup Indonesia, foreign flow-nya, asingnya net sell ya. Kalau kita lihat dalam 100 hari, malah asingnya masih terus keluar nih, netnya. Jadi kemarin hari Jumat keluar minus 16 miliar asingnya net sell, dan 5 hari tercatat 10 miliar net sell, dan 20 hari adalah 85 miliar asing net sell, dalam 60 hari 97 miliar asing net sell, dan 100 hari adalah 85 miliar asing net sell. Tapi sebenarnya dia bolak-balik saja nih ya. Oke, itu untuk ACES, plan masih berjalan seperti yang dibuat sebelumnya, Bapak Ibu. Nanti coba saja disiplin dengan trading plan-nya. Jadi belum saatnya untuk menaikkan, mungkin order dia turun memberikan diskon yang murah. Rasanya saya masuk kemarin ketika order buy on weakness ya. Oke, saham kedua adalah Saratoga. Kita cek alert SRTG. Ini Saratoga ini kan dia portofolio manajemen ya. Dia punya saham-saham yang IPO di pasar saham Indonesia. Kalau lihat Saratoga, kita ingat dengan Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno, dan Pak Edwin ya, anak Pak William. Geng orang Astra dulu. Oke, alertnya tanggal 19, hari Senin. Kita cek dengan Speedo SRTG. Ini menarik juga kalau ada. Kita cek dulu ya. Oke, penutupan hari Jumat, Saratoga berada di zona grid, artinya demand-nya untuk daily lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya. Untuk weekly Saratoga, dia berada di zona netral. Baik, itu dia Bapak Ibu. Artinya di weekly-nya demand sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star SRTG. Kita lihat daily-nya. Rotasi saham daily. Oh, dia sudah menguat. Sekarang sudah masuk ke zona grid ya. Relatif terhadap composite. Jadi harus pakai kalimat relatif terhadap composite. Saratoga berada di zona grid. Sekarang kita lihat weekly-nya. Star SRTG. Nah, SRTG juga menarik ini. Ya, ini bisa dipantau-pantau mainnya di weekly. Kalau main di weekly Bapak Ibu, kalau dia masuk ke dalam segitiga ini sedikit lagi mungkin minggu depan, mungkin kalau dia masuk maka kita akan sebut dengan habis panik terbitlah hope, sama seperti ACES. Ini ciri-ciri dia bottoming di daily, mulai bergerak di weekly. Kalau kita pegang weekly berarti main jangka panjang. Ya, menarik ya. Oke, kita lihat volume price-nya. VPA monthly SRTG. Oh, siklusnya seperti ini. Jadi wake up besarnya sudah ya, Bapak Ibu. Wake up besarnya sampai 4000. Ini wake up besarnya. Akumulasi, ini wake up lagi. Ya, nanti mungkin naik target tertinggi 2800 lah. Tapi di tengah-tengahnya kita lihat supply. Monthly-nya belum valid, tapi lihat volumenya besar nih ya. Dan warna hijau lagi. VBP week monthly SRTG. Saya mau lihat di atasnya ada supply zone di mana. Oh, sekarang berada di demand zone. Oh, supply zone gini. Berarti kalau nanti di weekly kita ketemu 2800 itu cocok untuk target main di weekly atau daily. VPA weekly SRTG. Ya. 2800 ya, berarti ada di sini sekitar 2800. Benar. Jadi kita bisa pakai acuan, ini marking down, akumulasinya panjang, dia naik, tapi selesai. Nah, ini ada cucuk bawah untuk main daily. Marking up, distribusi marking down. Nah, ini mungkin siklus kecil lagi. Ini menarik ya, Bapak Ibu. Oh, tapi di weekly-nya kita volumenya masih kurang oke dari volume. Di sini dia naik ke atas, dan di sini ada akumulasi. Oke. Weekly-nya bottoming ini Bapak Ibu. Cuman dia kalau kita lihat rejection ini memang ada supply yang masuk. Buktinya ini adalah Chun ya. Bisa aja dia koreksi dulu. Ini dia mengatakan gini. Di weekly-nya volume tidak berhasil untuk bergerak naik ke atas. Mungkin di sebelah atas itu ada supply atau demand. Nah, di atas ini. Ketika dia naik, mungkin ada orang-orang nyangkut yang sekitar harga 1800 yang keluar. Begitu katanya. Langsung aja daily. VPA Saratoga. Ganti supply and demand-nya ceknya di daily. Oh iya. Oke. Di daily-nya sudah bergerak ya. Jadi selling climax ini ada panik ya Bapak Ibu. Naik ke atas, low high, high low, high high. Sudah terbentuk pattern low
udah terbentuk ya patternnya. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high. Jadi ready to uptrend. Ini mungkin the best time for buying. Ini second chance to buy. Itu untuk daily. Jadi setiap dia naik, dia memberi second chance to buy. Dia naik, memberikan second chance to buy. Mudah-mudahan ini segera naik. Break 1880, dia juga memberikan the best time for buy. Second chance. Jadi memang bergeraknya mudah-mudahan polanya begitu. Mudah-mudahan rapi. Setelah ini mungkin dia akan melesat tinggi, nggak tahu lah ya. Target jual bisa di 2800 tadi yang kita cek main di weekly. Jadi dia cover ke bawah, ini mungkin naik lagi ke atas. Oke ya Bapak Ibu, itu bisa diperhatikan. Kita cek VBP-nya lah. VBP SRTG. Ada supply zone di sini ternyata. 2300 sampai 2400 ya. Kalau buat trading plan, targetnya ya 2800. Ini bisa nih sell under candle ini. Ini kan ada candle, tarik garis. Segitu rasionya hitung ya. Tapi nanti di sini ada rejection nih. Rejection ini sebenarnya tidak tergambar di candle sebelumnya, tapi di candle setelah di belakangnya ya yang dijebol. Mudah-mudahan ini tidak terlalu signifikan. Targetnya di 2800 lah. Hitung aja rasionya kalau masuk. Harusnya sudah punya ya Bapak Ibu. Harusnya sudah punya. Artinya kalau sekarang dia turun, stop loss itu masih di sini. Jadi Saratoga ini, kalau besok dia naik lagi ke atas, dia break, maka stop loss baru dinaikkannya. Itu sudah dijelaskan kemarin. Jadi tunggu dia break high, dia break, stop lossnya baru pindahin. Sekarang belum, stop loss masih di bawah. Di sini. Kita lihat foreign flow untuk SRTG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Saratoga SRTG, Saratoga Investama Sedaya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, asingnya kemarin hari Jumat net sell kecil saja 1,8. Tetapi dalam 5 hari, 20 hari, dan 60 hari aslinya net sell terus. Ada sisa net buy 28 miliar untuk 100 hari. Jadi kalau kita lihat ini mulai turun nih Bapak Ibu. Signifikan. Karena dalam 20 hari juga sudah net sell-nya besar. Ada tren asingnya turun. Tapi sahamnya naik ya. Dia berarti ini adalah divergen terhadap asing. Mungkin asingnya tidak dominan. Kalau begitu kita cek dengan DOM SRTG. Kalau Bapak Ibu curiga ini asingnya dominan atau tidak, lihat dominasi asingnya. Oh, di sini asingnya cuma 10%. Ya kalau di bawah 20% menurut saya kurang dominan lah. Kalau bisa 50+1 baru dominan. Seperti apa? Antam. BBCA? Antam. Cek sendirilah ya Pak. Kemarin kita bahas juga di kelas. Ada yang sahamnya 50+1. BBRI ya, kalau nggak salah. Misalnya DOM, BBRI. Kalau nggak salah, saya lupa apa. Ini BBRI ya. Ini adalah dominan asing kemarin 50+1. Itu lihat profit run saja selama asing akumulasi BBRI. Itu contohnya. Sekarang yang ketiga kita lihat PGO. PGO ini masuknya saya telat. Masuknya dari pullback ya Bapak Ibu. Kita lihat PGO. Mana PGO ini? Ini dia ya Bapak Ibu. Saya masuknya pure dari sini. Sudah punya? Ya. Naik tinggi? Ya. Profitnya lumayan. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya. Ini jaga atas ke bawah pakai pullback PGO ya. Jadi bulan Mei tanggal 2. Makanya pelajari juga tutorialnya. Saya sudah masuk. Sekarang kita lihat alert untuk PGO. Alert PGO. PGO ini alertnya tanggal 20. Kita cek dengan Speedo PGO. Speedometer untuk daily PGO untuk penutupan hari Jumat. Penutupan hari Jumat tanggal 23 dia grid. Artinya demand-nya lebih besar, masih bisa naik lagi di daily. Speedo grid. Lihat weekly-nya. Weekly-nya masih belum cukup datanya ya. Bukan, ini belum cukup datanya. Maka dia tidak masuk nih. Nggak tahu nih kenapa ya. Oke. Ya nanti diperbaiki lah ini. Kita lihat Star PGO. Untuk rotasi saham PGO dia sudah bergerak di zona grid. Cuman patut dicurigai kalau daily jarak bintangnya memendek. Artinya terjadi deselerasi terhadap komposit ini.
Tapi dia sudah berada di zona grid relatif terhadap komposen. Kita lihat W star PGO. Masuk nggak dia? Oh, ada. Oh, kenapa ya nggak ada PGO di weekly? Oke, nanti saya cek lah. PGO sudah bergerak menguat. Sebelumnya dia habis berada di zona hope. Sekarang masuk grid. Mudah-mudahan menguat ya. Jadi memang telat saya masuknya. Jadi jaga atas. Karena dia masuknya bukan di the best time for buying. Tapi dia pullback. Saya pakai SCR pullback ya. SCR pullback ini untuk screening saham-saham yang sudah ada trend. Tapi kita menunggu pullback. Ini banyak nih ya. Sayang saya waktunya nggak ada buat tutorial. Silakan lakukan sendiri saja. Contoh tadi tutorialnya pullback ya. Sekarang kita cek dengan VPA monthly PGO. Selalu cek chart monthly-nya. Oke, jadi dia belum ada siklus wake up-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi memang bulan kemarin kita harusnya beli PGO di sini. Oke, kita cek dengan VPA weekly PGO. Ini wake up-nya belum terbentuk ya. Ya, dia menurut saya belum ini ya. Dia naik, dia turun. Sini ada demand yang memantulkan, sekarang dia naik ke atas. Ini volumenya berbeda ya. Jadi kalau mau lihat dia menjadi pergerakan batu, kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, ya kita lihat price, lihat volume. Ya, jadi memang volumenya harus tidak boleh bohong ya. Dari weekly-nya dia masuk the best time for buying weekly, maka ini alangkah baiknya dia turun dulu pullback untuk naik ya. Oke. Warnanya biru ini apa? Artinya ada churn ini. Kemarin ada profit taking sebagian di ini karena mungkin sebelah sananya ada supply. Mungkin kalau kita cek ke sini ada supply-nya. Kita cek dengan VBP weekly PGO. Itu yang exit kemarin, maka catnya biru. Oh iya, ada supply ya. Di sini ada supply nih. Supply ini kan tertekan supply. Lihat supply ini. Supply ini berasal dari mana? Di sini ada supply dari sini. Sekarang kita lihat dengan VPA PGO. Ada gap. Perlu waspada. Kalau nggak salah saya masuk tanggal 2 Mei. Di sini ya masuknya ya. Jadi PGO itu harusnya masuk sini. Ya. Saya telat kenapa? The best time for buying-nya di sini. Saya asumsikan. Tapi kalau kita tarik, bisa saja ini the best time for buying. Ya kan? Dia memberikan second chance. Jadi pas dia pullback ini, beli. Jadi saya itu akumulasinya di tanggal 2. Bayangkan sekarang sudah. Makanya saya bilang, besar juga nih profit saya di PGO. Jadi bisa di sini the best time for buying, bisa di sini the best time for buying. Tergantunglah ya, tarik garis-garisnya. Bisa di sini? Ya bisa. Nah, ini ada turun, ada gap. Ya mungkin dia tutup ya. Oke, itu dia. Jadi jelas Bapak Ibu, tonton aja tutorial trading plan-nya. Kalau saya buat tutorial trading plan atau di sini nih ada nih. PGO tadi. Di mana tadi ya? Ya, Bapak Ibu bisa tonton itu. Cari saja di YouTube. Kita lihat dengan VBP PGO. Kita mau lihat kalau dia turun, kemana nih turunnya? Oke. Kalau pertama turun dia bisa ke gap. Atau di sini ada supply nih Bapak Ibu. Demand. Sebelumnya adalah supply. Dia jebol, maka dia menjadi demand. Ini bisa turun ke bawah. Mudah-mudahan naik ke. Artinya kalau dia turun ke bawah, dia mainnya di weekly. Kita lanjut dengan foreign flow. PGO. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PGO. PGO dalam 3 hari terakhir asingnya net sell, tapi kemarin ini asingnya luar biasa besar ya. Hari Jumat asingnya net sell minus 3. Ini dalam 5 hari kalau hitung yang kemarin asingnya net sell 92,58 miliar. Nah ini sampai sore hari asingnya masih net sell. Nah untuk melihat asingnya dominan Bapak Ibu ketik sendiri nanti /dom PGO. Itu ya. Kita lanjut dengan ADMR. Alert ADMR. ADMR juga ini sepertinya bagusnya the best time. Dia tanggal 21 hari Kamis. Cek dengan Speedo ADMR. Saya jarang analisa ADMR karena memang saham ADMR saya terpisah. Saya ADMR ini dulu ikut IPO di harga 100. Nah, sekarang dia mau naik turun, harga saya masih di 100 perak. Nggak nambah ya, nggak jual juga. Karena dia tidak masuk ke akun trading dia.
buka aja akun broker lain. Nah, biasanya saya masukin ke situ. Ada beberapa saham yang tidak saya utak-atik. Ini juga ditanya di kelas dan saya sudah jelaskan. Untuk daily ADMR berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat W star ADMR. Kita lihat weekly-nya. Salah. W Speedo ADMR. Maaf. W Speedo ADMR. Ini belepotan ya. Masih terasa jack lag, bukan jack lag ya. Kalau cuman naik kendaraan dari luar kota ke Bandung, ke Jakarta mah nggak terasa. Sekarang kita lihat weekly-nya. Weekly-nya ini berada di zona grid, artinya weekly-nya demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau daily-nya tadi sama ya, daily sama weekly untuk ADMR, demand-nya lebih besar daripada supply, masih bisa naik. Kita lihat star, W star ADMR. Nah, weekly untuk rotasi saham, keren banget ini. Weekly-nya kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Tapi mungkin berapa minggu yang lalu ya di sini. Ini pertama kali dia masuk, itu keren banget. Dia ke sana sekarang masih habis panik terbitlah hope. Belum sampai hope ya. Kita lihat daily-nya star ADMR. Kita lihat dulu. Nah, kalau di daily dia kembali naik ke atas nih. Dia sempat jatuh dulu, siklusnya sempat naik ke atas. Oke, kita lihat VPA monthly VPA monthly ADMR. Ada yang bilang, Pak, wake up-nya belum terbentuk. Saya nggak bisa komentar karena dia naiknya sudah ya. Kalau Bapak Ibu lihat di harga 100 ya dia sudah naik nih. Sementara kalau mau lihat targetnya nanti bergerak setinggi ya, tingginya berapa nih? 3000 cukup lah ya Bapak Ibu. Mungkin bisa lebih tinggi, ya nggak tahu juga. Sekarang dia bottoming ya. Sini siklus kecil-kecil, marking up, distribusi marking down. Ya, siklus kecil saja. Kalau memang dia belum terjadi wake off-nya, maka dia akan jebol 3200 ini. VPA weekly ADMR. Oke, jadi apakah ini disebut sebagai siklus wake off? Ya, ini wake off ya. Marking up, distribusi, marking down tanpa memberikan second chance to sell. Dia turun lagi, low, high, high, low. Jadi sini sudah terbentuk pattern-nya. Ini selling climax ya, ciri-ciri. Ini ada sinyal down trust. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high, ini high low, ini higher high. Udah terjadi pattern-nya. Oke, candle terakhir dia ada chun weekly-nya ya. Mana nih? Warna ini ada chun, berarti ada supply sedikit masuk, tapi masih bisa naik saya rasa. Karena supply sebenarnya ada di atas ini. Kita lihat dengan VBP weekly ADMR. Ada chun, tapi ya ini dia. Supply-nya di mana? Ini panjang ini ya. Bapak Ibu tarik garis. Nah, kalau buat profit taking, kena candle ini 1400, 1300 sampai 1400 itu supply. Kalau mau exit dulu. Kalau ada rejection, tapi kalau dia mau naik, ya di sini juga bisa jual ya. Ambil sell mother candle ini, karena kalau ke atas ini banyak yang nyangkut bisa exit nih yang di sini, yang siklus yang besar sebelumnya. Kita lihat VPA ADMR. Kalau di daily menarik, ya. Ini marking up. Berjalan, ini analisa bla bla. Ini the best time for buying. Dia akan turun dulu. Ini adalah the best time for buying. Ya, maka dia akan turun dulu. Memberikan second chance to buy. Jadi belinya itu jaga atas, jaga bawah. Mungkin stop loss di bawah ini. Nah, setelah dapat, mungkin nggak dapat, dia break. Begitu dia break di sini, ini kan sudah break ya, high-nya. Stop loss sekarang yang pegang ADMR itu harus sudah naik. Boleh naik di sini atau di sini, boleh. Karena dia sudah naik. Nanti dia pullback dulu. Naik lagi, ya naikkan lagi trailing stop loss-nya gitu. Oke, sekarang dia sudah masuk ke ranging fase E. Lanjut dengan foreign flow ADMR. Berikutnya chart foreign flow untuk Adaro Mineral Indonesia. Kita lihat hari Jumat aslinya keluar sedikit saja. Net sell
1,31 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 19,2 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy 13,3 miliar. Sisanya dalam 60 hari ada 81 miliar net sell tersisa, dan 100 hari ada tersisa net sell di bawah 1 miliar ya, 0,5 miliar net sell. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada golden cross untuk asingnya net buy hingga dalam 20 hari dan net buy. Bolehlah, mudah-mudahan asingnya masih terus ke atas selaras dengan pergerakan saham. Setelah ADMR kita cek BSDE. BSDE ini saya jadi menarik bagi saya dengan ada asumsi penurunan suku bunga. Mungkin belum terdampak, tapi kalau turun suku bunga itu biasanya yang mendapat sentimen bagus adalah perbankan dan properti. Kita lihatlah, tunggu. Alert BSDE. Tapi karena laporan keuangan kemarinnya jelek ya, yang apa-apa kan kita lihat ke depan. Lihat dulu. BSDE alertnya tanggal 21, SKF BSD. Kita lihat full year tahun kemarin. Kalau kuartal per kuartal itu susah ya mau dibandingkan. Ya, ini ada Sankey-nya untuk full year 2024 tahun lalu. Kita lihat, meningkatnya dari tahun 2004 banding 2003 kan meningkatnya 108%. Itu 4 triliun loh net income-nya. Gede loh. Revenue 13 ya. Menarik ya. Kalau lihat full year-nya. Kalau saya sih lebih senang melihat full year. Karena bisa saja dalam kuartal-kuartal tertentu tidak bisa menjual karena memang belum siklusnya ya. Oke, kita cek dengan Speedo. Speedometer BSD untuk daily berada di zona grid, artinya untuk daily gridnya hari Jumat kemarin demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan weekly, Speedo BSD. Weekly-nya bagaimana? Weekly juga berada di grid. Jadi BSD ini sebenarnya bagus. Daily-nya demand-nya lebih besar. Weekly-nya juga demand-nya lebih besar daripada supply. Kan bagus ya. Kita cek dengan Star. Rotasi saham BSD relatif terhadap pergerakan komposit. Dia sudah masuk ke zona grid ya. Artinya juga bagus. Sementara sektor properti malah melemah nih. Kita lihat Star BSD. BSD main di weekly kita bisa tenang. Walaupun dia tetap jatuh, ya dia bergerak ke kanan. Artinya ini demand-nya lebih besar daripada supply sejak di sini. Dia sekali panik mulai ada penguatan. Nanti kalau dia masuk ke sini baru kita sebut dengan hope. VPA monthly BSD. Kita mau lihat siklus wake off-nya. Mungkin dia sudah selesai. Dia tidak ada yang signifikan. Dia mainnya kecil-kecil, main time frame lebih kecil ya. Ini siklusnya nih Bapak Ibu. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down ya. Dia mengambil demand. Oke. Ya, di sini ada volume besar. Seharusnya sini kalau bergerak naik dia harus lebih besar daripada siklus-siklus kecilnya. Oke, kita lihat weekly-nya, VPA weekly BSDE. Lebih kelihatan ya siklusnya. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Akumulasi lagi, marking up, distribusi, marking down. Low, high, high, low, high, high ya. Jadi low, high, high, low, high, high. Mudah-mudahan sudah terbentuk. Di sini juga jelas terbentuk akumulasi ya. Untuk kumulatif BDT. Jadi di sini ada Cun kemarin hari Jumat. Oke. Itu weekly. Minggu hari Jumat yang membentuk itu. Itu weekly sudah terbentuk pattern. Sekarang kita lihat VBP weekly BSD. Saya mau lihat supply-nya untuk target jual. Malah di sini ya Bapak Ibu. Ini akan ada, dia kalau naik ini mungkin akan ada cun sedikit untuk nahan nih karena supply demand di sini. Target jual di mana? Kita tarik aja ke atas. Ini ada candle sell mother candle. Yang pertama dia muncul, saya itu jatuh belum naik. Nah, nanti ini biasanya akan retest ke 1300 ya. Kalau sampai 1300 ribu kita bisa sell on strength ini. Main kan? Targetnya di atas 1000. Kalau BSDE kita lihat dengan VPA BSDE. Oke, ini siklusnya. Marking down. Ya, ini selling climax tanggal April. Auto reaction secondary test. Patternnya sudah terbentuk. Mungkin ini the best time for buying. Ya. Jadi belinya itu di sini harusnya dulu. Dia naik ke atas. Di sini second chance to
buy. Jadi kita buy sampai bawah ini. Nah, sekarang udah break. Berarti ke atas stop loss sudah dinaikkan ke sini berarti. Ya, jadi BSD ini apapun yang terjadi, kita punya low di sini bottom. Kalau ambil di sini juga high. Ini high low. Nah, sekarang dia higher high. Pattern sudah terbentuk. Mungkin mainnya di weekly. Pattern di daily sudah terbentuk. Lihat volume. Harusnya valid. Harusnya, ya. Oke, di sini paling nggak valid ya, Bapak Ibu. Sejak di sini. Oke, sinyal sekarang indikatif weakness, mungkin dia memberikan kesempatan ketiga untuk membeli. Stop loss 785, selagi dia tidak di bawah stop loss, dia turun, ya belilah. Kan berarti risknya kecil. Kalau setelah beli di 800, keras stop loss kan berarti risknya kecil. Tapi kalau dia keras 800, dia naik, diskon kita. Gitu kalau BSD ya. Kita lanjut dengan foreign flow untuk BSD. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bumi Serpong Damai. Bapak Ibu bisa lihat sempat asingnya bottoming di akhir November, lalu dia naik ke atas ya. Di sini sempat the golden cross. Dia akumulasi, tapi kemudian di pertengahan atau awal April dia asingnya masuk besar, keluar besar. Nah di awal Mei dia kuat sekali keluar. Ya, jadi memang ditekan besar sekali. Sekarang kalau kita lihat ini lebar berarti distribusi nih. Hari Jumat kemarin ada masuk sedikit 7,4 miliar. Cuman dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari asingnya net sell. Mudah-mudahan dia rebound ini Bapak Ibu. Kalau saya sih dia turun ke bawah, saya akan buy on weakness. Stop loss-nya kan kelihatan ya tadi. Stop loss-nya kelihatan. Mudah-mudahan dia sampai sentuh lah. Mungkin saya ada order di harga 800. 785 kurang 2 tick, jadi stop loss-nya masih di bawah ini. Sebelumnya di bawah, sebelumnya stop loss di sini. Begitu dia break, kita ambil swing low, stop loss di sini, 2 tick di bawahnya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk weekly stock analysis analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah memilih. Semoga pilihannya bisa saya jelaskan untuk kedepannya. Beberapa saham sebenarnya baik ini pilihannya Bapak Ibu. Yang perlu dinaikkan sahamnya sudah bisa dinaikkan stop loss-nya. Itu saja ya Bapak Ibu. Kita tunggu kalau kadang-kadang ada yang pullback. Kita jaga atas jaga bawah. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.